Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita lanjutkan, perkenankanlah kami selaku pemandu acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bulu. Keempat, pembacaan doa. Kelima, acara inti. Keenam, penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah kepada Bapak Y. Sabto Aji Kurniawan SPG. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021. Rencana program kegiatan pendidikan karakter sesuai dengan program dari kesiswaan dan pembinaan OSIS bisa kita laksanakan hari ini. Tak lupa pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Muji Sutrisna SH Sutrisna SH MH. Selamat datang di kampus. Selamat datang di SMP Negeri 1 Bulu yang kita cintai. Pertama-tama
Saya ingin menyapa anak-anak dulu. Apakah kalian sehat semua? Sehat? Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi. SMP Negeri 1 Bulu? Bisa. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Yang terhormat Bapak Binmas dari Polres Rembang, izinkan saya untuk memberikan sedikit sambutan. Semoga tidak menghilangkan waktu. Anak-anakku sekalian, kalian dikumpulkan di sini dalam rangka pendidikan karakter mengisi masa jeda pasca PAS 1 yang nantinya dalam kegiatan ini akan ada banyak materi tentang bagaimana beretika dalam berlalu lintas dan bagaimana upaya-upaya pencegahan supaya kita tidak terjerumus ke dalam narkoba. Izinkan saya pertama-tama untuk bercerita tentang lalu lintas. Mungkin anak-anak pernah melihat di YouTube tentang The Power of Emak-emak. Ya, The Power of Emak-emak, reteng kanan, belok. Wah, berarti kalian pernah seperti itu sampai apa? Iya kah? Iya kah? No. Ya, reteng kanan, belok kiri, reteng kiri, belok kalau warnanya merah lampu belakang, belok berhenti gitu ya. Nah, saya tidak ingin dalam kedepannya nanti kalian menggunakan alat transportasi sepeda motor itu seperti itu. No, I don't like that. Yang saya harapkan sebenarnya tidak ada satupun anak yang menggunakan alat transportasi sepeda motor karena usia kalian masih di bawah. Sudah punya SIM belum? Nah, Pak nanti dimana Pak? Ditilang. Nah, nanti bagaimana ya? Belum punya SIM, tapi sudah naik motor. Melanggar undang-undang tidak? Waduh, melanggar. Dapat dilakukan. Nah, nanti jadi jawab sama saya sebut kakak saja ya. Karena saya panggilnya Mas Muji ini alumni SMP Negeri 1 Bulu. Tepuk tangan untuk alumni ini. Beliau awalnya ya seperti kami yang mungkin nakal juga, tapi sembodo. Bahasa Jawa ini sembodo, nakal tapi sembodo. Sehingga akhirnya beliau sukses seperti ini. Mungkin lebih tepat acara ini adalah nanti diberi judul kedepannya alumni mengajar. Ini alumni mengajar, tepuk tangan untuk alumni mengajar. Kedepannya nanti kesiswaan pembinaan OSIS cari lagi, ya, cari jejak-jejak para alumni yang sukses untuk kegiatan acara alumni mengajar, ya, begitu. Selanjutnya ini anak-anak kalian dalam era sekarang ini, kalian kaum milenial seringnya membuka YouTube, ya. YouTube ya. Di sana kalian banyak sekali bisa belajar, semacam merdeka belajar. Tapi satu lagi, jika ada konten-konten tentang hal-hal yang buruk, langsung saja hindari. Karena saya tidak yakin setiap orang tua kalian juga memonitor kalian saat pegang HP. Malah kadang ada di rumah malam hari kelihatannya belajar di kamar, diketuk orang tuanya, langsung lampu dimatikan, HP simpan. Ya tidak. Nah, nanti kalian saya sarankan untuk bisa melihat YouTube channelnya kakak kita ini, ada namanya channelnya saya lupa. Ya, seorang YouTuber, sudah berapa penghasilannya? Ya, seorang YouTuber bagus sekali. Kalian buka nanti tanya channelnya apa. Selanjutnya kalian belajar. Kalian anak milenial harus punya channel sendiri. Nah, berawal nanti pada saat penugasan mulai tanggal 20 hingga tanggal 31 kalian kan belajar di rumah.
kalian buat mau vlog, mau apa, mau diunggah di YouTube atau apa tentang kebiasaan kalian sehari-hari. Yang selain datanya dikumpulkan kepada di sekolah, kalian juga bisa mengunggah kegiatan kalian sehari-hari. Satu lagi penting, jangan sekali-kali, do not ever, meskipun hanya satu kali mencoba yang namanya narkoba. Apa itu narkoba? Secara teknis nanti nanti boleh nggak anak-anak bilangnya kakak? Kak Trisna, bukan Kak Muji, Kak Trisna. Mau izin Kak Trisna, saya mau tanya seperti itu. Narkoba itu apa saja? Sekali lagi pesan saya, jangan sekali-kali mencoba. Karena sekali kalian mencoba narkoba, hancur masa depan kalian. Jangan mati, hancur. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali mencoba. Bahkan mencoba untuk bergaul dengan anak-anak atau komunitas pengguna narkoba. Ya. Paham anak-anak? Saya pikir itu saja sambutan dari saya supaya waktunya tidak terlalu percuma. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan pendidikan karakter SMP kita dulu tentang nafsa dan tertib berlalu lintas resmi dibuka. SMP kita dulu? Iya. SMP kita dulu? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih atas untuk kepala sekolah. Iya, yang kencang aku saya kencang hati. Gitu, betul ya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada Ibu Dr. Ana Istiqomah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini, kami bermunajat menghadap kehadirat-Mu ya Allah, untuk mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Seraya memanjatkan doa, kiranya acara sosialisasi pendidikan karakter SMP Negeri 1 Gulu ini akan mendapat barokah dan ridho-Mu di sisi. Ya Allah, ya Azim, Tuhan yang Maha Agung, kami agungkan nama-Mu karena Engkau satu-satunya tempat kami menyampaikan harapan dan mencurahkan segala isi hati. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkanlah kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Tuhan yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkailah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebaikan. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Namun sebelum acara inti dimulai, kami selaku pemandu acara, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Budi Sutrisno SHMH, Humas Polres Kabupaten Rembang selaku narasumber kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. SMP Negeri 1 Hulu? Bisa. SMP Negeri 1 Hulu? Bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Sambil menunggu persiapan ya. Coba tangannya di depan semuanya, saya lihat kalian. Saya cuci tangan dan saya lihat SMP Negeri 1 Hulu. Karena di sini banyak air katanya. Saya lihat, tangannya semua. Ya, ayo. Motor ya, buat mengangkat tangan. Motor, betul. Nah, di depan semuanya. Oke. Kita sama-sama teriak yang kencang. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk di paha. Buka tutup, buka tutup, tepuk di paha. Digulung-gulung, digulung-gulung, muka tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, muka tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, muka tertawa, digulung-gulung, digulung-gulung, muka tertawa, tangan di atas, meraih bintang. Dua-duanya sayang. Iya, kamu bayangkan bahwa cita-citamu akan kamu raih dan pasti kamu dapatkan ya. Tangan di samping, hormati kawan. Cuma kelas rewan nih ya. Tangan di depan, tepuk tangan ya. Tangan di muka, di muka, di sini. Ya. Oke, saya ingin Anda ini sesaat minta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang kamu minta pasti dikabulkan. Coba sekarang konsentrasi, mulai hitungan saya, panjatkan doamu baik jangka sedang, jangka pendek dan jangka panjang, dan insya Allah Allah mengabulkan. Berdoa mulai. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ya, bisa mengumumkan tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga apa yang kita minta hari ini tadi dikabulkan oleh Allah SWT. Oke, adik-adikku semuanya boleh manggil Kak Krisna, boleh manggil Pak Krisna juga boleh. Tapi saya Krisna dipanggil Kak Krisna, rasanya masih muda. Rasanya saya belum gabung sama kalian. Betul, saya kadang-kadang kalau di sini itu masih meneteskan air mata karena saya 3 tahun sehabiskan di sini. Banyak yang jauh. Bapak Ibu guru terbaik saya dipanggil Allah, artinya sudah mendahului kita ada. Sehingga di sini kenangan saya luar biasa 3 tahun dulu. Saya itu mau kumpul seperti Anda ini sulit sekali. Boleh tanya Bu ini itu dulu kalau mau jadi PKS itu seleksinya luar biasa. Saya mau upacara 17 Agustus itu kan pembunuh dulu. Itu zamannya Pak Krisna itu yang sewu. Sulitnya minta aku harus dipilih yang pintar, yang tinggi.
Artisnya termasuk kecil, betul sekarang udah gendut karena udah banyak makan kan. Alhamdulillah sudah hampir 40 tahun kan banyak makan. Dari kamu yang belum banyak makan masih kecil-kecil sama seperti kamu. Dulu kalau saya pulang kampung dari rumah bos saya, jalan lewat belakang itu, jalan masih ada apa jadi mente itu, kalau diserampang itu Indonesia ngomongnya orang cukup seperti itu. Ini kisah-kisah ini senang bila dikenal. Artinya apa? Masa-masa yang saat ini dengan jalani, maaf, jangan kamu paksakan kamu dewasa belum waktunya. Karena apa? Dewasa itu sakit. Dewasa itu gak enak. Kenapa saya bilang dewasa itu gak enak? Sakit rasanya diputuskan. Sakit rasanya dikasih harapan palsu. Kalau kamu yang pasti-pasti aja dengan nyata-nyata saja, betul? Karena SMP ini bisa guru? Iya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Itu jangan apa? Sambil menunggu ready tidak apa-apa ya. Jadi adik-adikku saya mau maaf sekali Kak Krisna hari ini telat karena tadi pagi Kak Krisna harus ngisi di SMA Negeri 1 Sulang. Nah kebetulan Dimas Polsek Sulang itu sahabatan dengan siswanya SMA Negeri 1 Sulang. Nah Dimas itu mantan pimpinannya Kak Krisna, sehingga saya tidak bisa menolak. Padahal saya udah semalam tuh kalau ketemu kamu tuh saya udah bisa tidur. Kamu kirim ketemu muka-muka kamu, muka-muka penegara itu. Tapi kalau lihat keadaan ini yang begitu tampan itu, saya sampai nggak boleh makan kalau melihat dia itu. Sungguh mempesona ya. Terpesona, aku terpesona. Kenapa kamu dulu? Siapa dia kan? Siapa ini? Siapa dia? Kok dulu saya bilang kamu? Kenapa kamu dengan keadaan? Gak ada apa-apa? Gak ada apa-apa? Gak konco pak gitu untuk apa? Kamu jangan terlalu jujur lah gitu. Dan mana teman-teman paling dekat di sini? Siapa paling dekat? Dekat semua, masih pengaruh lah. Ya, jadi kalau Kak Krisna ini banyak sekali kenangan yang ada di sini. Dulu sekolahnya tidak sebagus ini. Jadi tepuk tangan untuk guru pengajar kalian di SMA SMP Negeri 1 dulu. Tepuk tangan ya. Sudah mengulang SMP ini menjadi sebuah istana yang luar biasa, tempat belajar yang nyaman, ramah terhadap anak. Itu kalau saya kumpul di SMP Sulang, kumpul di SMP Rembang, itu saya diledekinnya apa? Di sini kayak tempat syutingnya sepuh katanya. Nah di situ tinggi dari sana orang sini kan tidak sebagus ini dulu. Di zamannya Pak Krisna itu sangat penuh dengan keterbatasan. Karena kan dulu 96 saya di sini. Saya 96 itu ke Jakarta cerita. Jadi saya murid SMP dulu yang pertama kali ke Jakarta mengikuti jambore nasional di Cibubur. Waktu itu bersama sekarang jadi dokter. Dokter itu bukan hanya Pak Camat, sekarang dia di Bengkulu dari dokter umum di sana. Ingat gitu. Karena saya termasuk mengikuti dia dulu kan, orangnya tinggi, cewek. Nah, saya mengikuti cowok, tinggi, pintar. Dulu, alhamdulillah kata Pak Kepala Sekolah itu, saya ini nakal ya. Ini wajar saya melalui dari saya sama seperti panjenengan. Jenenge Tan Deso ya. Kadang-kadang nggak duit. Kadang-kadang kalau Bang Parno juga gorengan loro yang ngomongnya siji Bang Parno itu. Jadi ini masa-masa yang saya memang luar biasa yang tidak bisa kita ulang kembali, sehingga yang saya panjenengan yang sekarang mengalami masa sekarang jangan lupa membuat cerita yang asik. Jangan Anda meninggalkan cerita yang gak enak. Karena apa? Gak enak itu kan pahit, betul gak?
Kalau pahit itu berarti dibuang di pinggir kali, benar nggak? Jadilah kenangan yang indah sehingga panjenengan nanti akan terus dikenang. Alhamdulillah Pak Trisna ini juga memperjuangkan piala-piala di sana. Dulu pernah juara waktu itu tes ternak itu dulu itu. Alhamdulillah juara 3. Dulu SMA 2 kan. Itu di masa-masanya Pak Trisna itu mikir karena saya di sana itu ya dokter itu satu lagi Mbak Nikmah itu sekarang perawat di RSUD. Itu tim SMP dulu pada waktu itu SMP 1 Bagja Salibas. Saya selalu kalah sama SMP 2 Perawitan juara 2, drama juara 2. Jadi kenangan ini indah kan enak. Jadi kalau kesini bisa melihat piala itu sangat membanggakan, senang sekali. Bukan saya pamer enggak, tapi saya ingin memotivasi Anda, tulislah, koreklah sesuatu itu yang bagus. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, jelas. Kenapa enggak apa-apa, ada yang kenal enggak apa-apa tuh deh. Enggak menolak atau kenalan karo Pak Trisna, kalau Abdi Kaca ya. Mungkin yang juga bisa kenal ya. Nama lengkap saya Yudi Sutrisna. Kebetulan di Rembang saya membawa ikon yaitu Pak Dimas. Kalau di Purworejo ada Pak Babi, kalau di Rembang Pak Dimas itu ikonnya yang angkat kebetulan saya mantan SMP dulu ini. Makanya SMP Negeri 1 dulu. Iya. Ini nomor HP saya, silakan kalau panjenengan pengen kita tanya-tanya di sini. Tadi Pak Kepala Sekolah menyinggung siapa di antara panjenengan hari ini bisa menunjukkan punya SIM, langsung tak kasih hadiah 1 juta. Coba ngacung yang punya SIM atas nama kamu, langsung tak kasih 1 juta. Ada? Swear, langsung cash. Ini ada saksinya. Hadiah itu yang ada di depan saya ini bisa menunjukkan dia punya SIM, langsung tak kasih hadiah cash 1 juta rupiah. Iya, karena minimal umur orang dapat SIM adalah 17 tahun. Makanya juga mungkin makanya aku yuwani ngomongnya juga wangi kan ceritanya apa ini kebetulan memang Pak Trisna ini penggiat sosial. Nanti sampai Pak Rasulullah saya punya akun YouTube namanya Muji Sutrisna Dimas. Dia alhamdulillah duitnya tidak banyak tapi setidaknya bisa untuk beli kaos, nanti tak kasihkan orang yang setidaknya uangnya bisa tak berikan beras untuk tak kasihkan orang. Jangan nilai sesuatu dari banyaknya uang, tapi nilai sesuatu rezeki kamu bermanfaat bagi orang lain, bertahan untuk kita semuanya. SMP Negeri 1 dulu? Iya. SMP Negeri 1 dulu? Iya. Tapi saya mendengar dengan ditanya sehat semua gitu, ya, kabar baik semua gitu. Saya sekali lagi mohon maaf bila hari ini tadi saya terlambat gitu. Dimaafkan kan? Dimaafkan ya. Sebagai permohonan maaf saya ingin menghibur dengan semuanya. Boleh saya hibur ya? Nanti kalau ada yang bantu nggak apa-apa. Tadi menunggu saya kan? Ya, perkenalkan. Saya ingin menyanyi lagu kalau panjenengan bisa menyanyi boleh waktu itu. Ayo yang berani. Sama-sama yuk. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada bisa tidak jawabnya dulu. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini tak terjawab pasti. Ayo sama. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu datang menjemput pulang. Masamu sayang hatiku kau genggam, aku takkan pergi.
nanti ini bukan memberi. Ya, Napas. Ya, sama-sama yuk. Lihatlah saya yang punya keberanian, jadi kamu itu sebenarnya punya bakat untuk jadi Siapa untuk jadi? penting lagi. Nanti kalau ada lagi maju ya. Kalau ada lagi maju, biar dapat hadiah. yang penting berani, setuju? SMP satu dulu. Aku nggak bisa kami ya. Oke? Nah, coba saya ingin, karena ini pendidikan karakter, saya sebelum ke arah narkoba dan lalu lintas, saya ingin sedikit cerita tentang renungan hidup ya. Sadar tidak bahwa hari ini saya bisa berada di tengah-tengah panjenengan ini karena aktif, betul nggak? Yakin ya? Tapi dengan sadar atau tidak, saat ini banyak orang yang mentertawakan takdir. Percaya ya kamu? Banyak orang saat ini melihat tetangganya orang lain sangat susah, betul nggak? Kalau tetangganya susah, dia malah senang. Cek, kencang sekali ya. Cek. Oke. Jadi sekarang ini nilai moral anak manusia di Indonesia sudah mulai bergeser. Karena apa? Banyak melihat orang mendapat nikmat, kita itu tidak suka alias iri dong. Betul tidak? Kalau tidak percaya kamu lihat video ini. Nah, betul ya? Kamu tertawa semua kan? Kamu tertawa di atas penderitaan siapa tadi? Enggak. Ini bukti nyata kalau saat ini, kamu ya,
sakit orang. Kasihan nggak kamu? Ini nyata kamu lagi tahu naik ya kamu. Terus tertawakan betul nggak? Itu ibu-ibu jatuh sakit orang. Terus lemu ya. Watak pelok sakit tapi ini guyung ngakak. Mungkin kalau kamu ada di sana tidak menolong. Ini nyata. Coba sekarang banyak orang di jalan menolong dia itu malah video. Karena pengen apa? Memviralkan ya. Tapi dengan jangan ya. Yang nggak apa-apa tapi yang lah ya. Ada empatinya. Ini mau bocah bingung ngekek malah ditonton oleh orang kayak kamu ya. Tolong. Nah ini adik-adikku, ini pesan moral kepada kita. Tapi jangan seperti itu ya. Jangan ya. Kalau melihat saudara kita senang, kita juga ikut senang. Kalau lihat saudara kita susah, kita harus ikut senang. Setidaknya mendoakan dia ya. Setuju? Saya beri satu dulu. Saya ada sedikit cerita yang ingin saya bagi kepada panjenengan. Yang pertama, nah, ini adalah masa-masa di mana kita masa kanak-kanak, betul? Sudah pernah melewati? Di sini ada yang masih TK? Enggak, oke? Kalau boleh memilih, Kak Trisna ini juga pengen kembali ke sini. Karena apa? Di sini di mana orang tidak punya ambisi, tidak punya apa-apa. Bocah TK kita kalau cita-cita boleh guru, sesuk cita boleh cita boleh dokter, cita boleh TNI, boleh polisi. Pokoknya yang bersinggungan di cita-cita gitu, betul enggak? Lesu, karena segur nangis. Dia betul. Jaluk balon rakyat ibu nangis. Betul enggak? Inilah masa-masa indah tanpa ada rasa tanggung jawab. Pokoknya butuhnya kudu cukup. Dan orang tua mesti mencukup. Orang mencukupi belum-so. Ya orang ini ciri anu belum-so ah. Kalau ngelak itu orang baru kasih ketoprak belum-so dia betul. Betul ngertos ya. Orang ini begini. Kemudian masa yang kedua adalah masa hitam putih. Disinilah kertas itu mulai ditulis, adik-adikku. Kenapa saya bilang ditulis? Nengkenikis mulai yang namanya ambisi mendapatkan sesuatu. Coba kamu ingat zaman SD ini, pasti kamu pengen tahu gelang, bener gak? Pengen makan apa? Semuni, terus kerosok ilatnya semuni enak. Itu ini pakai sak piring tek sak laku ya tek. Pokoknya yang dimakan isek sedih legono, betul gak? Ini kamu sudah merasakan yang kalau tidak enak tidak dimakan, betul? Kemudian inilah masa kamu. Saya itu jujur aja, kalau ngajar kayak itu bingung. Saya pernah kemarin diundang di SMP Negeri 1 Rembang. Zaman dulu itu tempat favorit zaman, tapi kamu sekarang tidak boleh berkecil hati. Saya ngajar seperti ini, muridnya itu dupenean tawar baru coba ya. Saya sampai betul nangis, saya bodoh pikir saya. Ini kan bisa rapi, duduk, mendengarkan. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk SMP Negeri 1 ini. Karena apa? Masa inilah masa transisi dari anak-anak menuju remaja. Dibilang anak-anak ke Soloto sudah pada kita mau sudah pada balik. Makanya masa inilah masa pengaruh pertama kali panjenengan tentang kehidupan. Contohnya Mas Iksan. Sebenarnya sebetulnya terkait kamu jenis siapa ya? Nadia. Nah, Mas Iksan. Mas Iksan ini kan berteman dengan Mbak Nadia. Kalau berangkat sekolah mau masuk, Mas Iksan ini sudah mulai. Nadia, ada apa Mas Iksan? Kamu tahu nggak? Kamu apa nih Mas Iksan? Nadia, tapi bahasa Nadia kan tahu saus. Jadi Mas Iksan apa protes loh? Kamu tahu nggak? Nadia, tahu apa Mas Iksan? Kenapa pelangi itu hanya separuh lingkaran? Nah, Mbak Nadia kan bingung. Ya nggak tahu memang takdirnya begitu, kata Pak Trisna kan takdir ya toh. Tapi Mas Iksan punya jawaban lain. Karena separuh lingkaran ada di hatimu.
Sehingga masa-masa di mana panjenengan mulai merasakan suka yang namanya lawan jenis boleh, tidak salah. Tetapi nyuwun sewu, Anda ini masih kategori belum dewasa. Waktunya Anda adalah belajar. Kok Mas Adam terus menengahi? Ada apa dengan Mbak Nadia? Tidak ada kan? Tidak. Berarti jujur Mas Adam ya. Kemudian masa yang terakhir adalah masa SMA, tapi nanti dulu kita ragu. Nanti ya 3 tahun lagi ya. Ini kelas berapa? 7-8. Nah, ya masih 2 tahun sama 3 tahun ya. Sabar. Pasti kamu akan menemui masa ini. Kenapa Pak Krisna ingin berselancar di sini? Karena ini pendidikan karakter. Saya ingin mengajak panjenengan merubah mindsetku dari anak-anak menuju remaja. Setuju? Kalau setuju, kita lihat film ini. Coba dibaca dengan seksama, berkata, terbalik. Ya kadang-kadang kamu yang mulai beranjak menuju remaja ini kurang begitu peduli dan mensyukuri aturan yang sudah diberikan kita. Nah, lihat saudara kita di Semeru sana, mungkin saat ini tidak bisa belajar seperti kamu. Kamu tadi pagi dapat uang saku, tapi ada sekelompok saudara kita yang saat ini tidak bisa menikmati pendidikan seperti kamu. Kita masih bisa berkumpul di sini, punya banyak teman. Ada teman-teman kita yang mungkin saat ini di panti-panti, tidak ada yang mendekat. Maka dari itu, saya mengajak panjenengan untuk selalu bersyukur apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, agar panjenengan yang saja berpikirnya itu sekarang ke depan menuju cita-cita. Kamu tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang memang tidak penting. Karena apa? Masa depanmu dari sekarang yang membuat kamu menulis lagi. Maka dari itu, adik-adikku, sudah waktunya panjenengan berubah. Kamu sekarang sudah tidak anak-anak lagi, sudah sekolah menengah tingkat pertama. Bertambahlah akalmu untuk apa? Lebih bermanfaat. Bermanfaat bagi keluargamu, bermanfaat bagi orang lain. Sehingga apa yang kamu tuliskan di masa remajamu akan menjadi sebuah cerita yang sangat indah dan luar biasa, seperti cerita sebuah pelangi yang selalu digambarkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya. Kenapa Pak Krisna mengatakan ini? Karena apa? Kita tidak akan pernah bisa mengulang waktu. Kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Ayo adik-adikku, kita song-song masa depan dengan sesuatu yang sangat bermanfaat, sesuatu yang baik, sehingga keseharianmu itu dinaungi kebaikan. Insya Allah dengan kamu menjadi orang baik, setidaknya kita akan dijadikan orang-orang baik. Dengan berbuat baik, maka kita akan jauh yang namanya masalah. Sekarang Anda harus mengurangi ilmu untuk apa?
kamu yang dikasih kesempurnaan oleh Tuhan, oleh Allah, tidak cukup. SMP Negeri 1 Gulu? Iya. Nah, tak bilang ada ibu, kamu kan kadang ada acara kayak gini makanan, ada makanan dibuang, ada minuman disia-siakan. Kamu lihat tadi di video itu, ada anak 3 hari menahan lapar hanya untuk mengharapkan apa? Sisa makanan orang lain. Kamu, saya ingatkan. Mulai hari ini, tolong kamu, ayo deh, kamu para makan banyak, sih kamu sering membuang makanan gitu. Buatan. Mulai hari ini harus dimakan habis ya. Kalau tidak, mending kamu bawa pulang, kamu kasihkan tetanggamu, kamu kasihkan adik, jangan malu. Kak Trisna ini kalau ada makanan lebih, tak taruh di tas. Nanti ketemu anak-anak di lampu merah, kasihkan aja. Mungkin di kamu nggak enak di mulut kamu, tapi di mereka sangat berarti. Ingat itu. Jadi jangan sekali-kali kamu membuang hal yang bermanfaat, karena kita tidak tahu. Kadang barokahnya makanan yang kamu buang itu. Makanya kita jauh dari namanya berkah. Itu. Jelas? Oke. Saya ingin menunjukkan video lagi karena ini kan pendidikan karakter. Sebelum kita ke arah inti dari apa yang akan saya sampaikan, saya ingin membuat panjenengan berubah lebih dewasa dan lebih bermanfaat. Saya tidak lama, saya hanya ingin panjenengan benar-benar memahami apa yang saya sampaikan. Karena saya hanya ingin Anda merubah pola pikirmu, mindset untuk menjadi lebih baik.
Berangkat kan? Ya, tepuk tangan kita semuanya. Jadi gini ada ini. Kadang saya ini juga anak panjenengan sering memaksakan kehendak kepada orang tua kita. Wis ditukokno jaluk iki jaluk liyan. Sudah diberikan maksimal masih kurang yang lain. Mau aku atau tidak, kamu buka hati kamu sendiri-sendiri. Mau nangis, gak usah nangis ya. Tapi kalau kamu nangis saja. Artinya apa? Berarti kamu manusia. Berarti kamu cinta sama orang tua kamu. Saya hanya ingin mengingatkan kamu bahwa jangan kamu buang masalahmu, jangan kamu buang egomu di luar sana. Tapi buang masalahmu di rumah, ketemu orang tuamu, cerita di sana. Setuju? Jelas? Itu karena apa adikku? Ini saya sampaikan kepada badannya. Karena apa? Karena ini masalahnya.
katakan, selagi kamu pulang ketemu orang tuamu, sekali, ya, jangan sekali-kali kamu berkata, terus, maka jangan kamu sekarang. Kalau sudah tadi seperti apa masih tadi, jika jawab orang kamu tidak kembali, hanya penyesalan, hanya keinginan, tidak benar. Maka dari itu, untuk berlawan, saya juga akan, ya, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Kenapa? Dengan kasih beribadah, belajar yang benar, pulang tepat waktu, sama cara memilih teman. Karena kita tidak akan bisa memutar waktu. Penyesalan itu akan datang di kemudian hari. Agar tidak menyesal, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk kita semuanya, ya. Nah, kita akan menuju ke inti. Saya ingin begini, setelah ini ketemu sama saya, mindset Anda itu berubah lebih baik. Sing wingi nyuwun sewu sama orang tuanya berani minta ini dikasih masih kurang ini, stop. Kamu pengen menyesal atau pengen bahagia? Saya tanya, pengen menyesal atau bahagia? Kalau pengen bahagia, ingat, selagi orang tuamu masih ada, berbaktilah pada orang tua. Setuju? Nah, ini kita ke arah yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengetahuan tentang narkoba dan lalu lintas serta pengetahuan lainnya. Apa kok jerit-jerit kayak ngono apa? Wes pengen balik. Iya. Betul. Ya. Agar kamu menjadi orang baik, ya, kamu hindari yang namanya narkoba dan ini pelanggaran tentang lalu lintas. Sekarang tadi saya sampaikan juga bersama Pak Kepala Sekolah bahwa di sini ada yang juga pakai kendaraan bermotor. Boleh Pak, tidak boleh. Saya butuh Pak, ya tetap tidak boleh, ini aturan. Karena apa? Kalau kamu dari sekarang belajar melanggar aturan, kamu kalau jadi pemimpin pasti juga akan senang melanggar aturan. Kalau tidak kamu didik dari sekarang, memang berat. Karena kebiasaan baik itu, kalau tidak kamu tanam, sulit. Makanya saya pernah dipejam sama mbak saya, orang saya kakek berbuatlah sedikit tapi itu berbuat baik, tapi sering kamu lakukan. Orang saya kakek sedikit air. Kenapa Mas? Mau pipis belakang tidak apa-apa. Mau pipis tidak apa-apa. Izin aja tidak apa-apa. Pengen pipis. Iya, pengen pipis. Betul. Rumahnya mana saya? Rumah mana? Pasir kamu juga pasir. Pasir itu nggak ada di sana. Sini lekor-lekor itu ya. Gitu. Nah, ya. Oke, sebentar saja. Ya. Aku pengen balik saya ini. Betul kan? Ya. Kenapa? Nah, sebagai remaja, dengan ini kan menginjak ke remaja, jangan harus tahu berbagai macam perkembangan zaman atau hal-hal yang umum terjadi. Apalagi dengan ini masih dini. Jadi usia dini seperti Anda ini memang harus kita tanamkan. Karena apa? Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia melalui siapa? Melalui remaja. Kalau jenengan tidak siap, jenengan akan tergerus. Kalau kamu menyimpan cita-cita, maka dari sekarang ayo mulai. Kamu harus tahu perkembangan zaman yang seperti ini. Yang pertama, isu tentang komunis selalu diangkat di media sosial. Maka panjenengan yang punya laptop, punya HP, punya Android, hati-hati. Setiap ada pesta besar di negara kesatuan Republik Indonesia, pasti ini diangkat.
isu komunis. Saya tekankan di Indonesia tidak ada komunis. Karena negara kita berpaham Pancasila ini. Kalau kita sering didengungkan dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, sejak 65 itu sudah selesai, ditumpas, diberantas. Jelas ya? Tidak ada petak-petak sekarang. Yang ada adalah negara kesatuan Republik Indonesia, warga negara Indonesia ini. Jangan harus jeli. Hati-hati, ini sangat sensitif. Kalau Anda bermain media sosial, hati-hati dengan yang namanya isu tentang komunis. Jangan mudah share, jangan mudah meneruskan. Dibaca, pahami untuk diri kamu sendiri. Kalau tidak paham, tidak usah dibaca, biarkan aja dan abaikan. Yang kedua, bergesernya pola pikir mementingkan kelompoknya. Mau diakui atau tidak, jenengan sebagai anak SMP negeri 1 dulu, pasti jenengan akan mementingkan kelompok jenengan dulu. Betul nggak? Betul nggak? Ini manusia. Tetapi kalau ini dalam hal kepentingan besar kamu gunakan tidak bisa. Kalau kita yang namanya untuk kepentingan umum itu harus kita dahulukan kepentingan umum. Ini sudah mulai bergeser. Karena apa? Ketika kita pesta-pesta, kenapa Mas kok ini ngangkat ini? Kenapa? Aku kayak tidur nih. Coba itu begini. Mungkin ya Mas, kenapa Mas? Betul apa? Ini kenapa ketawa sendiri itu? Kesurupan lagi. Gak apa-apa tenang. Belum ini duduk lebih dari atau malah tidur. Ayo tenang orang. Betul apa tuh? Betul ya oke. Siapa tidur? Enggak gitu. Oh gitu. Ini tidak apa-apa. Oh gitu. Terus akses ya. Ya lanjut ya. Ya pun anak normal tidak apa-apa kalau kesurupan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah nih kesadaran Pancasila rendah. Nah, Mas, apa jenenge? Tadi sih saya kambil, saya nggak, kambil. Ayo, ayo sini, sini, ini. Iya, sini, ayo, kita tulis loh, ayo sini, ini bukan paparan aja, ayo sini. Kenapa? Kata musuh kan? Oke, sini. Nah, ini kita tes dulu. Kita tidak boleh tong kosong berbunyi. Ini. Ayo Pak di sini. Ambil. Jangan pelan-pelan kayak nganten lah. Nah, tes dulu. Ayo, biar dengan teman. Nah, itu ada dia itu. Nah, coba ini di ketiga adalah kesadaran tentang Pancasila rendah. Coba kamu hafal Pancasila 1 sampai 5 di depan teman-teman kamu. Ayo, 3, 2, 1. Wah, kamu jangan malu-malu kucing lari dulu. Ayo Padri, kamu bisa. Ayo, Pancasila. Nah, terbukti nggak kesadaran tentang Pancasila rendah? Baru disuruh ngapalin, malu-malu kucingnya nggak? Bagaimana kamu mengamalkan pemakal kece secara pede ya? Ayo coba, apakah bandingin saya kalau malu banget nanti? Ayo Pancasila. Ya. Sungguh-sungguh. Ya bagus deh. 5. Coba siapa relawan dari Putri yang sini berdiri? Tidak, tepuk tangan untuk tidak. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Oke, terima kasih. Untuk temanmu siapa pasti ya? Kamu sama Mas Praja pasti. Ya, jadi salah satu yang memang ada nyata, ya kita itu sadar tentang Pancasila sedikit, dan bahkan menurut saya udah hafal, ya, udah hafal. Kemudian yang keempat, ya, rusaknya moral pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamu sadar tidak sekarang banyak orang gila dadakan? Contoh ya, kamu sering lihat gak di TikTok itu yang begini? Sering lihat? Sering lihat gak? Bahkan mungkin kamu pernah melakukannya gak? Itu kadang-kadang di depan mobilnya orang, disorot orang dari jauh di depan rumahnya, gila-gila seperti itu. Ini hati-hati adikku. Karena apa? Di pasal 44 tentang undang-undang pornografi dan pornografi diatur. Nanti saya jelaskan di sini. Ya, ini hati-hati ini. Kemudian fakta nyata yang sampai saat ini ada dan memang berseliweran, kriminalitas itu meningkat. Korban dan pelaku rata-rata sekarang adalah anak-anak, juga remaja ini. Contoh di wilayah luar Jawa, banyak sekali yang sewu anak sekolah masih berpakaian sekolah bully temennya, gitu. Nanti ketika sudah viral nangis, betul nggak? Ketika sudah di hadapan Pak Polisi mewek. Ya, hati-hati ya, hati-hati dengan tanganmu, karena tanganmu sekarang itu harimaumu. Kalau dulu kan mulutmu adalah harimau, sekarang tanganmu, hati-hati ya. Kemudian yang terakhir, agama dijadikan hidup, hati-hati. Sekarang orang banyak menjual agama hanya untuk meraih kekuasaan atau kepentingan tertentu, hati-hati. Makanya kamu ada guru agama, ada guru ngaji, manfaatkan itu. Jelas ya? Nah, ini harus kamu pahami. Kemudian apa tempat yang harus kita ketahui dalam rangka mencegah pengaruh dari 6 fakta nyata yang ada di sekitar kita, sekeliling kita, ya. Yang harus kamu tahu adalah ini foto hanya pemanis saja. Kenapa saya menampilkan foto ini? Ini adalah penyakit tahunan yang sering terjadi dan sering kita temukan, baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Saya sebagai alumni SMP Negeri 1 Gunung akan sangat bangga pada panjenengan apabila anak SMP Negeri 1 Gunung mengumpulkan pakaian bekas seragamnya untuk disalurkan ke tempat yatim piatu. Saya siap memfasilitasi. Apalagi saat ini Lumajang, Jawa Timur sangat membutuhkan pakaian selimut kepada adik-adik saudara-saudara kita yang kebetulan terkena musibah, yaitu letusan Gunung Semeru. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, setidaknya kamu harus tahu remaja itu apa toh? Remaja itu adalah manusia yang umurnya masih belasan tahun. Pada masa remaja ini tidak bisa disebut dewasa, tetapi juga tidak bisa disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Kamu itu belum dewasa, makanya tadi yang begini. Gak apa-apa, nak normal itu tidak apa-apa. Nah, temper ini sebetulnya kangelan gitu. Karena menurut saya
Dulu ini kan, dulu situ singit, kalau ada kecelakaan pasti meninggal dunia dulu zamannya Pak Krisna. Kecuali itu, tikungan itu. Ini dulu tidak sebagus ini, tidak sepadan ini. Ini beneran, saya kan alumni sini bisa cerita 96 saya di sini. Jadi tidak seterang inilah gitu. Makanya kalau normal gak bobo ya, aman berarti. Kemudian apakah pengertian remaja itu? Nah ini loh. Ini agak tertutup ya. Ini sebenarnya 12 tahun. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak menuju masa dewasa, berjarak kisaran umur 12 tahun sampai 21 tahun. Ada yang umur 11 tahun. Berarti disuruh keluar aja nanti, karena nanti takut sama. Ada yang umur 11 tahun. Nah, berarti Anda sudah bisa dibilang remaja. Siapa atau Pak Krisna remaja itu? Kak Krisna remaja kayak apa? Apa kira-kira karena ini remaja itu? Bukan ya? Bukan. Ini hanya bajunya saja. Ini bukan remaja ya. Ini matewean ya. Remaja adalah kisaran umur dari 12 tahun sampai 21 tahun. Ayo remaja. Apa seperti itu remaja? No ya. Tidak ya. Kamu tidak seperti itu ya. Ojo jumlah-jumlah nggih. Ojo melepek seperti itu. Didelok ki yo rapi, apa meneh wedok betul ora? Itu sewajarnya saja. Itu. Menurut sosiolog, pakar sosiolog Universitas Dosa ini, remajanya adalah gejala sosial pada masa ini, nggih. Mereka lebih cenderung mengembangkan tentang dirinya untuk mengabdi kepada lingkungannya atau sebayanya. Intinya golek caper seperti Mas yang itu. Dan apa? Wah, diperhatikan. Coba kamu buka hati kamu. Pasti kamu di rumah pengen diperhatikan orang tua, cerita ning kantor ini itu ngopi balake ra karuan ngono iki yo. Iya, Bu. Galak jare Bu. Bu Umi galak piye? Mboten. Ben wong tuane rada simpati karo kowe, kamu cerita sing enggak. Itu barangnya minta ampun kok. Ini apian, bisa Pak Krisna bilang ini apian. Guru paling cantik biasanya guru waktu itu ya Bu Umi. Nah beda zaman ya. Nah ini gejala remaja. Nah gejala ini kalau tidak kita dampingi, akan sangat berbahaya karena apa? Akan kamu bawa sampai ke depannya sampai kamu jadi orang. Makanya kalau kamu ingin jadi orang baik dari sekarang berbuatlah baik. Kemudian kenapa tuh Pak remaja ini jadi sangat penting? Saking sangat pentingnya negara kita memberi khusus perlindungan kepada anak kita, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang sekarang banyak sekali dipintir-pintir. Pak Guru niatnya ngiling-ngiling untuk kencang dilapor ke polisi. Pak Guru atau jepit sidik dilapor ke polisi. Oh ya Allah. Bu Guru itu ternyata baik. Kalau kamu udah kebangetan kayak gini-gini, dan itu kalau mau ketemper tak kaya tak kuat loh. Orang ketemper, maksudnya tanya Bu ketemper Pak. Wah ada kuat. Dan sadar maksudnya ini. Ternyata aman. Ini lah. Ini yang ada di negara kita. Kamu itu aset negara dilindungi, tetapi secara SDM kita belum siap. Niatnya Pak Guru baik disalahke. Orang PTN maaf ya. Kemarin anak-anak sekolah di rumah, tuanya tegak-tegak. Ketika PTN ternyata kasus di Jepara naik, nyalahke ke sekolah lagi. Dan sakit bapak ibu guru. Beliau ini juga punya keluarga. Beliau ini bekerja juga untuk keluarga. Terus sama laporan polisi begitu. Mikir, ya, jelas ya. Ngono ya, mana nih aja makanya kamu kalau di sekolah juga menjaga, sama-sama menjaga. Makanya bapak ibu guru pakai ini satgas. Ini
itu dibuat untuk mengingatkan kita dengan pandangan mata. Kamu sama halnya buku ini belum bicara, sudah mengingatkan kita untuk kita berprotokol kesehatan itu. Kemudian kenapa Pak remaja ini kok dilindungi? Para jenengan aset bangsa, penerus cita-cita leluhur bangsa Indonesia, termasuk penerusnya saya, penerusnya Bu Novi, penerusnya Bu. Oh ya, Bu Kayati Bu. Jadi panjenengan harus pegang itu. Dengan ini adalah aset-aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan kita. Nanti pasti ada jadi polisi. Kamu jangan guyung-guyung. Sesok kena jadi polisi sama dengan Pak Trisna. Ketemu, genteng guyung mesti. Dan kamu harus bijaksana, lebih bijaksana dari Pak Trisna. Jangan salah, kamu bisa juga nanti jadi dokter. Ketika disuntik dokter, Bu dokter jahat. Kamu nanti bisa juga jadi dokter. Ya amin, alhamdulillah. Sehingga remaja ini harus kita lindungi dari apa? 6 ancaman nyata yang ada di sekeliling kita ini. Berdasarkan survei, ranking pertama ancaman itu adalah penyalahgunaan narkoba. Ini paling penting ada ini. Kenapa? Ini narkoba banyak sekali di sekeliling kita. Jangan bisa membayangkan siapa di mobil yang pakai sering mabuk. Kalau naik mobil yang mabuk siapa? Nah, kamu kalau mabuk minum apa saya? Antimu, antimu. Kamu bisa membayangkan, ini jangan ditiru tadi. Antimu satu, kamu kalau udah minum di mobil terus bagaimana? Ngantuk ya? Berapa minumnya? Satu, kamu berapa tuh? Nah, coba kalau kamu minum itu 3 atau 5. 3 hari gak bangun, betul? Inilah yang namanya penyalahgunaan narkoba. Loh itu betul, karena di dalam antimo itu mengandung yang namanya apa? Penenang, pengendor saraf-saraf sehingga kamu ngantuk, orang mabukmu karena kamu tidur. Makanya obat tidur itu sekarang pengawasannya sangat ketat. Makanya saya bilang kenapa ini ranking 1? Karena ada sekeliling kita. Kamu kalau beli antimo di mana tuh? Di warung kan? Nah, di warung. Di apotek kan aduh sulang, mungkin orang apotek di warung aja sudah dapat anti. Ini orang-orang kelompok PAN itu kalau dia tidak punya uang karena ketergantungan terhadap narkoba ini, dia belinya anti makan bersama-sama. Antigen ya Allah itu. Makanya panjenengan menjauh yang mabukan aja akeh ya. Aja akeh ya. Ini banyak penyakit penyalahgunaan narkoba. Kenapa? Ada di sekeliling kita. Kenapa? Narkoba ini menjadi ranking pertama. Nih. Karena barang-barang medis ini non medis juga itu mudah sekali di sekeliling kita. Contoh, tahu namanya bunga kecubu? Nah, di sini ada sering minum kopi. Ada? Kadang-kadang penjual kopi yang nakal, kopinya dikasih kecu, biar apa? Biar ketagihan sekali minum maghrib. Makanya jenengan orang biasa minum kopi hati-hati. Kadang-kadang sekali minum kopi biasa karena kadang dicampur nah orang ibu sendiri itu orang besar. Ojo sering nongkrong yang warung kopi, siapa sering nongkrong? Boleh. Yang gue boyem juga mesti gitu. Sering nongkrong boyem no, gitu lah. Jajan, dengerin boyem jajan. Iya, lewat kurang apa tuh warung kurang payu jajan ya. Jangan suka nongkrong warung kopi yang ada lagunya nyanyi-nyanyi, jangan ya. Itu karena itu pintu masuknya narkoba di situ. Nah, ini fakta nyata bahwa penyalahgunaan narkoba itu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Ya, hampir 80% dari kalangan mahasiswa itu adalah yang menyalahgunakan. Jadi kasus narkoba yang ada di Indonesia 80% itu adalah dari pelajar dan mahasiswa. Dan ini sudah menyebar di tingkat-tingkat kampung,
sudah tidak di kota lagi. Kamu ingat di Surabaya seorang siswa TK 3 hari tidak sadar setelah makan coklat permen di kulkas yang naruh bapaknya. Yang satu meninggal dunia, yang satu 3 hari baru bisa bangun. Ini makanya hati-hati dengan beli jajan-jajan itu di luar. Lihat expirednya, lihat itu bikinan siapa. Hati-hati, jangan enak-enak. Tahu-tahu dengan pelanggar overdosis, ya. Ini loh. Ini benar-benar fakta nyata di Indonesia. Kemudian apa tuh penyebabnya? Kenapa kok narkoba bisa meningkat di Indonesia? Yang pertama, sadar atau tidak, bocah saiki itu mulai melalaikan jenenge agama. Betul enggak? Kenapa saya bilang begitu? Kamu di Facebook sing ketok ego-ego gede mesti mulai kabeh, betul enggak? Alhamdulillah, betul tuh. Kancamu ngaji paling sing rek 10, ya. Jajal ono akun apa-apa sing rada viral sing berbau pornografi mesti banyak yang lihat, pasti 1000, 2000. Tapi hal baik sayang sekali hanya 10, 20 yang like. Ini karena apa? Ini kita ini dasar agamanya dikokon ngaji bure sore-sore pada tidak mau. Kemudian faktor yang tidak kalah penting menyebabkan anak-anak ini mengenal narkoba adalah pergaulan lingkungan yang salah. Ini hati-hati. Sering-sering nongkrong warung kopi lah jelas isinya wong tua-tua dewasa hindari. Mending kalau kamu seneng ngopi, beli sendiri buat di rumah. Adapun faktor lain penyebab narkoba itu merajalela di Indonesia adalah salah satunya broken. Broken itu biasanya ada permasalahan keluarga. Yang kedua, pengaruh lingkungan ini yang paling besar. Dan yang ketiga, budaya global. Ini lagi global, elektronik. Nah, media sosial lagi, betul. Mau diakui atau tidak, jenengan pasti ada yang ngefans namanya K-pop, artis Korea. Mau cuilang seng, mau cuilang apa, cuilang gendeng, jenengan ngefans di sana. Padahal menjauh Korea itu pernah mempermalukan bangsa kita saat Olimpiade. Makanya itu jenengan. Saya sekarang nggak senang film Korea itu karena dia sudah menghina negara saya. Beralihlah sekarang kita nontonnya film apa? Angklung Darmo, Sahur Sepuh. Kadang-kadang saya nonton gitu juga. Sembara, Mak Lampir. Kamu nontonnya apa? Pedang Pembuluh Naga. Terus apa itu jenis EXO itu apa judulnya apa? Saya itu Korea tidak begitu apa saya. Ini ya budaya global yang masuk di dunia. Kemudian yang terakhir, tadi saya bilang Pancasila lagi merupakan benteng kita terakhir. Nah, ini yang paling penting. Inilah pintu masuknya narkoba ya ini. Kenapa saya bilang yang satu? Ini ada di sekeliling kita, mungkin bapakmu dong merokok, betul tidak? Ini saya tidak mengada-ada, ini nyata bahwa rokok itu mudah sekali kita dapat. Coba saya tanya di sini, ada yang merokok? Ada? Ada yang rokok? Kurang? Betul rokokan? Alhamdulillah. Ya, inilah pintu masuk pertama kali narkoba, makanya ini menjadi bahaya ranking 1 di 6 ancaman kepada remaja. Oleh karena itu, kalau di sini ada yang mau coba-coba, tinggalkan, ya, tinggalkan yang namanya narkoba. Jelas ya, termasuk rokok. Karena apa? Kecanduan narkoba ini hanya ada 3. Kalau diketahui orang tua, maka akan direhabilitasi atau dilarikan ke rumah nak konangan, ya enggak? Nak konangan orang tuamu diobati yang namanya rehabilitasi. Nak konangan kalau Pak Polisi, ya masuk penjara, ya. Masuk penjara. Saya tidak bohong. Ada unit narkoba sendiri. Kemudian yang terakhir, ini yang bahaya. Kalau tidak diketahui, alias dengan overdosis, ketemu nih, COVID, game over. Ini. Makanya jangan dekat-dekat yang namanya narko. Nah, kalau dengan tidak dekat-dekat, saya mohon kepada panjenengan mulai hari ini, ayo lakukan hal baik. Setuju?
Meski pelan-pelan kita harus berjalan nyata ya. Ada bisa lagi? Kemudian bahaya yang kedua ini bukan hal yang tabu, nyun sewu, Bu Hayati, Bu Novi. Pendidikan seks itu memang lebih baik ditanamkan sejak dini agar anak-anak tahu dan tahu bahayanya. Bahaya kedua adalah penyimpangan seks, free sex. Kenapa? Baru kemarin didapati seorang guru boarding school itu memperkosa siswanya sebanyak 35, ini tambah 2 katanya. Nah ini kalau tidak dibongkar, siswanya tidak bicara, karena ya seumur-umur kamu, karena takut, malu. Ini makanya saya kasih tahu bahayanya penyimpangan seks atau seks bebas. Ini nyata dan ada. Karena apa? Kenapa saya bercerita seperti ini? Maaf, saya 2017 pernah menangani di salah satu sekolah menengah pertama di wilayah Pamutan. Anak SMP kelas 2 telah berpacaran dengan seorang yang sudah dewasa umurnya 34 tahun. Sehingga dia diperkosa di ladang terbuka. Waktu itu saya tangani karena polsek tidak bisa tangani, saya limpahkan ke Polres. Kasus 1 di tahun yang sama, Bu. Anak SMP 2 di wilayah Pamutan, kelas 2 SMP. Dia itu waktu kelas 1 juara 3 terus. Tahunnya dia setelah itu kumpul yang namanya kelompok PAR. Hilang, saya cari dengan ibunya, saya temukan di perapatan Pendoman, Bu. Nyun sewu, di tubuhnya ada warna-warni di lehernya. Sehingga saya cekkan di RSUD Rembang, Bu. Kemaluannya terjadi perusakan di berbagai macam penjuru. Artinya apa? Dia diperkosa bersama-sama. Setelah saya periksa, dia diminumi obat, tidur, habis itu tidak sadar. Artinya kan diperkosa bersama-sama. Dan hari ini anak itu hilang kembali. Kita coba mondoknya di Lasem, hilang. Sekarang kembali ke kelompoknya lagi. Artinya apa? Ini benar-benar nyata dan luar biasa bahayanya. Termasuk predator-predator yang memang memangsa laki-laki maupun perempuan. Di media sosial bisa Anda lihat banyaknya pemberitaan-pemberitaan. Contohnya di wilayah Sulawesi, seorang ibu-ibu umur 19 tahun baru melahirkan anak diperkosa 6 remaja yang merupakan teman suaminya. Baru ketangkap 1. Coba. Kenapa selama ini dia tidak berani melapor? Karena anaknya bola itu dilempar mati, baru dia melaporkan perbuatan itu. Nih makanya ini serius, ini bahaya nyata-nyata ada di sekeliling kita, dan jenengan ini selaku aset bangsa perlu bentengi diri Anda. Yang pertama dengan agama yang kuat. Jangan mudah tergiur dikasih HP orang lain, karena pengen punya HP bagus, akhirnya kenal orang dewasa, yang ada apa akan merugikan diri kamu ke depannya. Gitu. Nah, kadang-kadang seks bebas itu sendiri dimulai dari kegiatan-kegiatan yang lebih. Orang usah ulang tahunan, jelas. Ulang tahun ganti sedekah nganggo karungmu. Orang usah lebih-lebih nganggo lilin-lilin ditiup yang selamat ulang tahun. Dikai kejutan. Jangan seperti itu. Memang gue senang, akhirnya kamu apa? Tidak sadar. Setelah tidak sadar apa yang terjadi, maaf, pertama kali pasti akan pegang kanan, betul tidak? Selamat. Kemudian akan memeluk. Kemudian apa? Akan mencium. Kalau sudah mencium apa? Maaf, akhirnya terjadilah yang namanya
Makanya hati-hati, nggak usah ulang tahun ya, nggak usah. Duitnya ditabung ya. Nah, ini loh. Sekarang kamu kan punya yang namanya HP Android. Prosesnya bebas itu kayak gini nih. Pertama, pasti kenalan, betul enggak? Kalau sudah kenalan, pasti tuker nomor telepon. Nah, wis tuker nomor telepon mesti sama SMJ. Nah, mana kancamu mau sama SMJ tegur, aku apa ya? Ini prosesnya. Ketika sudah mantap, sudah telepon ambil anak sudah makan yang lagi opo ngarit, ini kali nyuci gitu kan. Nah, nanti ketika sudah SMS main telepon, maka jenengan ada namanya janjian bahasa kerennya kencang ya. Alasannya orang pengaji, padahal yang perapatan nomor-nomor baru koncon. Ini jangan. Kalau kamu sudah begitu, kamu sudah mengkhianati orang tua kamu. Gitu. Nah, kalau sudah namanya kencan bengi-bengi meloro ditumpangi setan, jadilah yang namanya ciuman itu pasti. Saya cerita begini, aku ya tahu no. Kalau sudah seperti ini, maka terjadilah yang namanya seks bebas. Kalau sudah seks bebas, yang ada namanya otaknya belenting. Alias, kalau kamu sudah hamil seperti ini, kamu mau bawa kemana masa depan kamu? Hancur sudah semuanya, betul nggak? Hancur. Makanya jauhi yang namanya free sex. Sekarang sempat dengan curhat-curhat sama lawan jenis kamu yang bukan murid. Curhatnya sama Bu Mayati, curhatnya sama Bu Novi atau ibu guru yang lain. Kalau cewek curhatnya kalau cewek, mungkin mudah sing lanang better. Karena kan terus minta mobil kabeh kan. Jangan lakukan hal-hal yang sia-sia serta konyol. Seperti ini hal-hal yang sia-sia dan konyol. Ini sampai lebaran haji juga tidak akan pernah nyala. Ini kapan hal sia-sia enggak? Konyol enggak nih? Nah, saya ibaratkan seperti ibu ini. Jadi jangan lakukan hal sia-sia dan konyol. Kemudian, nah ini yang tidak kalah serunya, pornografi. Di dalam Undang-Undang Nomor 44 ya, tentang pornografi dan pornoaksi ya. Coba sekarang saya minta jenengan lihat ini, jangan ketawa dulu. Kamu lihat di sini. 97 remaja pernah mengakses pornografi. 97. Hanya 0,3 saja yang belum pernah mengakses. Semoga saja itu makro baterai. Oke. Ini coba perhatikan ini penting sekali. 97 pernah mengakses pornografi. Pak Krisna apakah bisa membuktikan? Bisa. Jenengan akui atau tidak? Ketika Pak jenengan membuka TikTok, membuka Hello, membuka Instagram, pernah nggak ada iklan jualan tenaga? Nah, pernah yang jualan non sewu BH? Tidak ada? Nah, ada Bu. Artinya apa? Secara tidak sadar, ya, kamu sudah ditontonkan yang namanya pornografi, walaupun itu tidak sengaja. Kalau memang jenengan tidak ada, ya alhamdulillah jenengan masih dilindungi sekarang. Berarti kamu ikut ya 0,3 per ini. Ini lagi adikku. 93 pernah berciuman. Semoga 0,7-nya ada di sini. Bahkan survei di wilayah Jogja, mahasiswa itu tidak ada yang bercium. Survei boleh salah, tapi kadang banyak benarnya. Makanya panjenengan generasi penerus kita
Stop. Ya, stop yang namanya nih berciuman. 62% ini pernah berhubungan badan, belum ada ikatan pernikahan ini. Remaja kita. Kemudian 21% pernah melakukan aborsi. Ini dilakukan penelitian oleh Komisi Perlindungan Anak dari 4.500 remaja yang ada di 12 kota. Jadi kok kita koni, kita tahu ciuman pernah kayak gitu. Terus dicatat akhirnya jadilah persentase ini. Jadi ini nyata dan kamu harus tahu, makanya tadi saya bilang kamu harus tahu. Makanya hati-hati. Karena apa? Undang-undang pornografi ini sangat tegas terhadap ancamannya. Sudah pernah mendengar yang namanya eksibisionis? Kemarin di wilayah Jogja ada seorang turis yang membuka kemaluannya di depan umum. Kalau kamu lihat ini yang lagi viral, namanya eksibisionis. Jadi seseorang yang memperlihatkan kemaluannya di depan umum tanpa izin, yang melanggar tentang tata krama. Kenapa ini terjadi? Nah, inilah faktor nih, stres, gangguan kepribadian, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, minat pada pedofilia, kemudian yang terakhir trauma akibat pelecehan seksual ketika masih kecil. Panjenengan ini yang masih putih, tolong hati-hati itu, kamu jaga marwah kamu sebagai wanita, marwah kamu sebagai laki-laki ya. Tolong ya, gitu. Nah, inilah salah satu pornografi. Itu hanya intermezzo aja, Mas. Jangan seperti itu ya. Perlu Anda ketahui ini di pasal 44 ya, Undang-Undang 44 2008 tentang pornografi dan pornografi, di pasal 4 ayat 1 setiap orang dilarang memproduksi, membuat. Saya cerita lagi, saya ada salah satu masalah di wilayah Pamotan juga, karena Pak Desa 11 tahun di sana. Ada seorang ibu-ibu datang ke tempat saya melaporkan tentang tindakan tidak mengenakan oleh mantan pacar anaknya. Jadi semua foto bersama anaknya itu diupload di media sosial. Mau tidur di foto, kan semi-semi itu terbuka foto, dia mau mandi foto. Nah, setelah putus, bisa di media sosial. Tetapi apa yang terjadi? Kalau seandainya kasus ini saya teruskan, ternyata yang membuat foto itu siapa? Si anak cewek kan? Artinya apa? Nih di sini. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan dan menyebarluaskan. Mungkin pacarnya menyebarluaskan, tapi yang membuat kan si cewek, betul kan? Artinya apa? Dua-dua yang bisa terkena pasal yang namanya pornografi, porno ini. Hati-hati. Nah ini saya ada gambaran, gambaran orang yang sudah pernah menjalani yang namanya pasal ini. Di dalam undang-undang pornografi di pasal 29 pasal 4 ayat 1 itu maksimal hukumannya 12 tahun. Kemudian dendanya bisa sampai 6 miliar. Ini pernah terjadi di salah satu saudaranya Pak Krisna. Pak Krisna punya saudara, beda ibu, beda bapak, itu pernah menjalani kasus ini ya. Ini agak aib keluarga saya juga dengan. Jadi saudara saya itu melakukan hal yang tidak senonoh, disidangkan dan dia kena tahanan. Karena waktu itu 3 tahun, dendanya 1,5 miliar. Nah, iya ini aib keluarga karena dia saudaranya Pak Trisna, beda ayah, beda ibu. Beda ayah, beda ibu. Ini jangan diketawakan ya, karena saudara saya memang tidak jauh beda dengan Pak Trisna. Nah ini, kira-kira ini. Nah ini kasus saudara saya, karena dia membuat video bersama pacarnya, disebarluaskan oleh manajernya. Jangan, dia tidak maksud menyebarkan, hanya membuat. Tahu-tahu viral, akhirnya apa menjalani. Ini saudaranya Pak Trisna. Semoga dia sudah bertobat ya. Makanya hati-hati, termasuk apa? Download. Makanya tidak apa-apa buka hati, tapi memberi masukan kepada sekolah. Nanti perjanjian dengan orang tua, mungkin 1 bulan sekali, HP semuanya dikumpulkan.
nanti dibuka bersama-sama di slide seperti ini. Kalau ada pornografi, laporkan aja bunyi pasal 31. Nah, barang siapa mendownload gambar-gambar yang mengandung pornografi, maka ini sama ancaman hukumannya 4 tahun penjara, dendanya 2 miliar. Nah, makanya kamu tidak usah download gambar yang tidak baik ya. Jangan ya. Oke? Kita lanjut ini biar cepat. Ini kita menginjak tentang lalu lintas. Bahaya apa yang mengincar pajak saat itu? Balapan liar, trek-trekan. Nah, mantuk-mantuk, orang tuh, nih, duduk sendiri. Ini kamu nggak punya motor le? Punya, gue sering trek-trekan yo. Iya, yo cuy yo. Ya, balapan liar atau trek-trekan ini juga berbahaya. Ini ancaman untuk remaja. Karena apa? Banyak teman yang masih SMP sudah pakai kendaraan. Hati-hati ya. Ini hanya ilustrasi. Jangan kamu punya motor jelek kamu praktekin dan banter kayak ini, jangan. Ini hanya ilustrasi. Ya. Ada yang lihat tadi? Ini nyata loh, bukan main drama. Siapa sih jujur bayang ya? Ini nyata, coba perhatikan. Kamu kenapa orang buat itu dibatasi? Karena secara emosional orang itu pasti terpengaruh dengan umur. Dan mungkin kamu umur sekarang akan berpikir seperti orang 17 tahun tidak. Emosional tinggi. Aku dokter itu ke sekolah gitu, dia tidak perhatikan pinggir daya ini aspal ini sehingga terjadilah yang namanya slip. Dia tidak lari ke depan, tapi larinya ke sana. Nah, ada kendaraan di sini. Kalau udah masuk seperti itu ya kita tidak bisa di stop lagi. Kenalilah keadaan lingkungan sekitar. Sama sekali tidak bergerak, artinya apa ya? Pocket. Hati-hati. Makanya kalau kamu pakai jalan, makanya ini loh. Kenapa? Jenengan tidak boleh pakai kendaraan ini. Kadang-kadang kita ngikuti emosi karena apa? Wah, aku kan udah subuh, mau subuhan kan gitu. Aku ukur gitu. Ini makanya jangan belum pakai kendaraan, jangan pakai kendaraan itu. Ke neraka, ya. Makanya inilah menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Nah, termasuk Bapak Ibu guru mengundang saya mengingatkan panjenengan itu, memberi gambaran. Kenapa jenengan belum waktunya menggunakan kendaraan? Kenapa? Akalnya belum masuk, belum cukup umur, secara emosional, secara psikologinya belum dapat. Nah, perlu panjenengan ketahui bahwa lalu lintas diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009. Kenapa toh Pak? Sekarang disosialisasikan ke sekolah-sekolah tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena ini ada itu. Saya perhatikan ini ya. Karena yang pertama, setiap jam 3 nyawa manusia hilang, mati pokoknya. Les ya. Ini masalahnya apa? Setiap jam meninggal. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah penyebabnya faktor manusianya atau human error. Ya, ini hampir 61% ini human error. Termasuk kamu kalau pakai kendaraan ada apa-apa pasti panjenengan tidak siap. Refleksnya itu loh, belum bisa main.
Karena kamu memang umurnya belum cukup secara emosionalnya nih. 61% penyebab kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia. Baru faktor kendaraannya itu 9% keadaan. Yang terakhir adalah faktor fasilitasnya, prasarananya itu 30%. Nah, dari situ adik-adikku, monggo dalam kesempatan ini panjenengan yang punya kendaraan, kalau memang ada orang tua yang ngantar aja ya, ngantar saja, oke? Itu jadi bahaya yang memang dekat sekali sama kita. Yang pertama narkoba, dari sekian tadi ini lalu lintas. Kemudian yang terakhir adalah tawuran, hati-hati. Kalau sekarang alhamdulillah tingkat SMP jarang ya. Ini karena apa? Ini ada berita kemarin di Dari rekaman CCTV ini nampak sekelompok pria mengejar dan mengeroyok seorang pemuda. Tanpa rasa takut, dua orang pelaku berulang kali menikam korban dengan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore 29 Juni kemarin di kawasan Gang Cempaka 3, Kota Karang, Bandar Lampung. Jadi menusuk orang, menikam orang tanpa rasa kemanusiaan, jangan ya. Itu. Kemudian kenakalan yang terakhir adalah termasuk di dalam kelompok pangkes ya. Ya. Oke. Nah ini ada itu. Adapun titik kita pastikan tahu dampak negatif kenakalan remaja. Yang kedua, biasakan berpikir sebelum bertindak. Jadilah diri sendiri. Istilah hari-hari dengan kegiatan positif. Jangan salah memilih teman. Tanamkan nilai-nilai agama. Jelas ya? Nah, ancaman itu tolong kamu hindari. Yang mobil khusus, yang narkoba, sama pelanggaran lalu lintas. Karena itu sangat dekat sekali sama kita. Teruslah berbuat baik. Orang mau bilang apa, teruslah dan lakukan perbuatan baiknya. Terus berdoa, beristighfar, insya Allah dengan Anda berbuat baik, maka dengan akan menorehkan cerita yang baik keju. Yang paling akhir, yang terakhir ya. Ayo saya pengen nyanyi bersama-sama, kita tutup acara siang pada hari ini. Ayo suaranya kenceng. Keluarkan suaranya yuk. Tuhan, sekasih Dia merdeka, indah tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia senonai, kita bahagia sayang, yang Tuhannya sayangi, mau hidup beta selamanya. Ya sama-sama yuk. Beta janji, beta jaga, untuk selamanya. Kita janji akan setia, hanya untuk hidup cinta kamunya. Dari leluhur jiwa, cuma pakai saja cinta selamanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya sama maaf. SMP Negeri 1 Bulu. Iya. SMP Negeri 1 Bulu. Iya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kurang lebihnya sama maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Dimas, kita manggilnya Mas Dimas atau Pak Dimas itu. Ya, untuk Pak Krisna, terima kasih untuk materi yang hari ini diberikan. Semoga menambah pengetahuan anak-anak kita. Ini sekedar informasi Pak Krisna untuk anak-anak kita yang dihadirkan. Peserta ini sebagian dari pengurus OSIS. Yang pertama
Kemudian yang kedua, karena kondisi darurat mereka ke sekolah harus pakai sepeda motor. Jadi nanti kami sikapi bagaimana kami harus ketemu dengan orang tua kalau memang secara aturan kan memang tidak diperbolehkan untuk menggunakan sepeda motor sebelum mereka mendapatkan SIM. Oke. Terima kasih perhatian anak-anak juga untuk hari ini. Kami harapkan Kak Trisna masih punya waktu. Tadi kami dipeseni sama Pak Kepala Sekolah untuk foto bersama dengan anak-anak, karena ini salah satu program dari kesiswaan SMP Negeri 1 Bulu. Anak-anak jangan pulang dulu ya. Setelah ini ya kita ada sesi foto dengan Pak Dimas Rembang. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk foto karena tempatnya terbatas, mungkin ganti yang putri dulu atau putra dulu. Putra dulu, oke. Ya, bisa Oke. didatang ya. Ini yang paling akhir ya Ibu. Karena misalnya mungkin kebutuhan harus pakai kendaraan bermotor. Pak Trisna ini hanya berpesan, tolong kendaraannya harus standar. Yang pertama kendaraan itu standar, yang kedua harus pakai helm. Harus pakai helm. Kalau bisa cari jalur-jalur yang tidak resmi, artinya apa, yang buntut-buntut itu. Karena apa? Pasti ketika nanti ada kawannya Pak Trisna, pasti panjenengan ditilang, karena kan secara umur belum. Karena itu kan paling fatal. Faktor utama itu kan pengemudi. Jadi bagi panjenengan yang memang karena kebutuhan khusus, mungkin jauh, orang tuanya sangat sibuk, karena orang tuanya lagi mengambil pundi-pundi emas, itu pakai kendaraannya harus kendaraan yang standar, pakai helm, utamakan keselamatan, pelan, tidak apa-apa, yang penting selamat, itu ya. Terima kasih. Pak Pian,